Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan segala sesuatunya kepada kita semua, dan wajib kita untuk selalu beribadah kepadanya dengan cara sholat dan beramal soleh. Dan juga mari kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sampai total dirahmati Subhanahu wa taala, di mimbar Jumat ini saya akan membawakan khutbah Jumat yang insyaallah nanti yang bermanfaat. Judul khutbah Jumat kita di kesempatan kali ini ialah Allah tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Untuk kita ketahui para sahabat sampai total dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah surah, siapapun yang mencintainya maka cintanya itu membuat dia masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada seorang sahabat yang senantiasa dalam salatnya menutup dengan surah Al-Ikhlas setiap rakaat, maka beliau bersabda, "Kenapa engkau lakukan itu?" Apa kata sahabat? "Aku mencintai surah ini, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu kepada surah ini membuat kamu masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Ikhlas adalah surah yang sangat agung, surah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Sesungguhnya ia di sana dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana bunyi dalam surat Al-Ikhlas tersebut ialah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah yang tunggal yang esa. Surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dia satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan dialah salah satunya yang memberikan rezeki kepada kita, kepada setiap manusia, dan satu-satunya memberikan kenikmatan yang bisa memberikan manfaat dan menolak. Dia satu-satunya zat yang bisa mengijabah doa. Maka dia satu-satunya zat di tempat kita berdoa, tempat kita memohon kepada Allah, tempat kita bertawakal, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita mengadukan apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Wahai sahabat sampai total yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan Allah Subhanahu wa taala salah satu zat yang benar-benar kita cintai. Tidak ada satupun yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekutukan, jangan kita permainkan, jangan kita melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai, jangan kita berbuat syirik, jangan melampaui batas. Orang-orang yang bisa melihat, orang-orang yang bisa menerawang, orang-orang yang bisa apa yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, bersegeralah bertobat kepada Allah. Karena itu merupakan salah satu penyakit yang ada di dalam diri kita.
engkau bisa melihat, engkau bisa menerawang, engkau bisa menunjukkan sesuatu yang Allah tidak menghendakinya untukmu, wahai para sahabat Samil Tutor. Maka daripada itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Carilah konten-konten yang menarik, konten-konten yang memang betul-betul memberikan sebuah edukasi, kecuali dalam bentuk komedi, dalam bentuk hiburan, tapi dalam bentuk hal-hal yang selalu menyebut nama Allah di atas kesyirikan, maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah tempat bergantungnya makhluk. Allahus Samad. Semua makhluk membutuhkan karunia Allah. Tidak ada satupun di antara kecuali pasti membutuhkan Allah. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan Allah? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa hidup tanpa Allah? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa hidup sendiri tanpa rahmatnya Allah? Tunjuk tangan. Wahai para sahabat Samil Tutor, lihatlah bagaimana kita bernapas. Lihatlah bagaimana setiap detiknya kita melihat, bagaimana kita merasakan nikmatnya hidup ini. Ini semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita ingin bersahabat dengan jin? Kenapa? Seluruh makhluk itu ditugaskan hanya untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mencari rezeki yang telah Allah tebar di muka bumi ini. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di khutbah Jumat yang singkat ini kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari maksiat. Wa qalu taghazallahu walada subhanahu, mereka berkata Allah mengambil anak, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wahai sahabat Samil Tutor, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan salat Jumat.